Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ah hudah. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Yang saya hormati Ibu Popon, rekan saya. Kemudian juga Bapak Redi. Ini selain dosen, beliau juga seorang entrepreneur, pengusaha nih. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dosen yang lain yang sedang menyimak, juga rekan-rekan semua nih, rekan-rekan kita, mitra kita, Masya Allah, Alhamdulillah, senang sekali di sore ini kita bisa silaturahim, walaupun kondisinya masih dimungkinkan dengan cara online, tapi Masya Allah, Alhamdulillah, ini barakah lah bisa silaturahim dengan Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya. Dan bincang kita sore ini adalah kita membincangkan bagaimana usaha di pandemi barokah dan sukses, gitu ya. Tentunya pertama, pandemi ini adalah ujian. Kalau di dalam hadis adalah rahmatun lil mu'minin. Untuk orang-orang yang beriman ini pandemi adalah rahmat kasih sayang Allah, dan ini juga adalah hukuman bagi orang-orang yang kafir ya. Yang kafir ini hukuman, bagi orang-orang yang beriman kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Kedua, solusi dari pandemi ini sebagaimana Imam Syafi'i sampaikan, perbanyaklah tasbih. Kalau ikhtiar keduniawian sudah jelas ya, prokes, protokol kesehatan dilaksanakan dengan baik, tapi ada satu hal yang sering kita lupa, bahwasanya Imam Syafi'i mengatakan, ma ra'aitu syai'an anfa' lil waba minat tasbih. Saya tidak melihat ada sesuatu yang memberikan solusi terbaik untuk menghadapi wabah. Solusi itu adalah tasbih. Tasbih itu subhanallah ya, subhanallah ya, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdi. Kalau bisa tambahkan subhanallah wa bihamdi. Kalau standar ya subhanallah saja itu. Itu kemudian bagaimana usaha? Usaha kita apa yang harus dilakukan? Jelas kita mengambil standar umum yang sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan pada kita, alaikum bitijarah, alaikum bitijarah, fa inna tis'ata asyar riks yakunu fitijarah. Lakukanlah tijarah, jual beli. Bisnis jual beli ini perintah Rasul, jangan salah. Bapak Ibu sekalian berjualan, berdagang, ya kan, dengan berbagai macam cara. Ada yang dagangnya online, ada yang langsung. Nah, ini adalah sebetulnya sesuai dengan arahan Rasulullah. Sudah benar. Karena sesungguhnya 90 rizki yang Allah turunkan di muka bumi ini ada di dalam tijarah, bisnis alias jual beli. Jangan kira jual beli itu sesuatu yang biasa, tidak, itu luar biasa. Itu pekerjaan para nabi. Rasulullah berbisnis dan 90% rezeki yang Allah turunkan itu dicarinya ada di dalam jual beli. Begitu. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, tidak ada tempat yang saya inginkan meninggal setelah jihad fisabilillah, kecuali tempat itu yang saya inginkan meninggal itu adalah saya ingin meninggal dalam perjalanan dagang saya. Itu disimpulkan dari surat Al-Muzammil ayat terakhir, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Ada hamba-hamba Allah yang lain, orang-orang yang beriman, yang lain itu mereka sedang yadribuna fil ard, sedang pesiar dalam rangka berdagang. Jadi sesungguhnya kalau zaman dulu itu kita lihat Quraisy itu punya perdagangan besar. Li'ilafi Quraisy ilafi mrihlatas syita'i wassaif. Bagaimana mereka berdagang itu bukan hanya di Mekah saja. Jadi kalau hari ini kita berdagang hanya di Bandung, nah PR bahwasanya perdagangan kita harus kita luaskan nih, bukan hanya di Bandung. Ya, itu orang-orang Quraisy mereka berdagang sampai Syam. Sampai Syam. Kalau musim panas mereka ke Syam. Syam itu utara ya, Madinah ke utara, ke sana lagi. Kalau hari ini ya Syria, Damaskus, Yordania, Palestina itu Syam. Jadi kalau musim panas mereka ke arah Syam, kalau musim dingin mereka ke arah selatan, ke Yaman. Kenapa? Karena kalau musim dingin ke utara nggak akan ada yang kuat, karena di sana suhu dingin semua mencair, ada bahkan salju juga turun kalau musim dingin. Kalau musim dingin mereka berdagang ke Yaman dan ke Habasyah.
Mereka berdagang itu. Rasulullah berdagang. Maka teman-teman semuanya yang sekarang sudah menggeluti perdagangan, ini keren ini. Keren, luar biasa. Subhanallah, Bu Popon, saya sebetulnya ada feeling dagang juga sebetulnya. Dulu ketika saya jadi mahasiswa di Madinah, subhanallah teman-teman yang lain santai dengan ya fokus dengan studinya, saya mencoba berdagang kopiah persis seperti kopiah yang saya pakai ini. Subhanallah. Saya membawa itu ketika liburan, saya bawa dijual ya, terus kemudian juga produk-produk yang lain juga didagangkan seumpamanya ya, berdagang. Ada habatus sauda di zaman sekarang terkenal, dulu orang belum pada kenal. Saya sudah mencoba untuk menawarkannya. Jadi sesungguhnya feeling itu ada, tapi karena sekarang kesibukannya mengajar, saya ngajar di Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung dan beberapa majelis yang lain, sehingga dagang ini belum tersentuh kembali. Saya lebih memberikan alokasi waktu saya untuk belajar dan mengajar, begitu. Jadi berdagang sudah benar ya. Apa yang harus kita lakukan berikutnya? Berikutnya adalah yang didagangkan jangan benda haram. Sudah jelas. Kenapa? Kalau benda haram yang kita dagangkan maka tidak barokah. Ya kan? Nanti di dalam Al-Quran itu Rasulullah SAW memberikan penjelasan ini, Allah Subhanahu Wa Taala sebelum ke hadis ya. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, makanlah di muka bumi, carilah penghidupan itu yang halalan thayyibah saja. Udah yang halal-halal saja yang dijualnya. Ya kan? Sehingga tidak boleh, jangan sampai terbersit ya jual khamr ya. Ini minuman keras yang memabukkan. Terus kemudian mohon maaf kalau zaman dulu ada majalah-majalah yang sampulnya mengumbar aurat, dalamnya juga mengumbar aurat. Nah, itu dihindarkan. Karena ketika yang kita dagangkan adalah haram, rizki yang Allah hadirkan dari itu juga haram juga, ya kan? Yang kemudian ketika keluarga kita diberikan makan dari rizki yang haram, maka wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kalian mengikuti langkah setan. Maka sebetulnya ayat ini memberikan isyarat kalau yang dimakan haram, pasti kesananya mengikuti langkah setan. Sekali lagi, kalau yang rizki yang kita ambil itu yang haram, anak istri kita diberikan resiko dapur, nafkah dari harta yang haram, pasti keluarga ini mengikuti langkah setan. Karena nyambung ayatnya. Wahai orang-orang yang beriman, wahai seluruh manusia, makanlah di muka bumi ini dari rezeki yang halalan thayyibah dan jangan mengikuti langkah setan. Jadi mafhumnya adalah ketika yang dimakan haram pasti akan mengikuti langkah setan. Pasti itu. Memakan riba, ya kan? Meminum minuman keras, mengambil harta orang lain, pasti hidupnya juga tidak jelas juga. Begitu, itu pertama. Yang kedua, jauhi bisnis yang dilarang. Kalau tadi yang dijual beli bendanya ya, bendanya itu adalah sesuatu yang haram, dijauhi. Kedua, bagaimana konsep jual belinya ini jangan sampai masuk pada konsep jual beli yang haram. Jangan masuk ke riba, ya kan? Pinjam ke bank konvensional yang ada bunganya, ya kan? Nanti juga ada beberapa kaidah jual beli yang lain yang dilarang. Seumpamanya adalah an-najas. An-najas itu jual beli, teman kita itu jadi joki, menawar barang kita di depan orang lain, menaikkan harga. Saya beli ya 200.000. Ya, datang lagi temannya 250 deh saya. Enggak, saya 300. Itu padahal semuanya temannya itu jokinya semua. Sehingga tujuannya adalah liyugharrirun nas, agar orang tertipu. Sehingga orang maksud, orang banyak beli nih, saya juga ikutan beli ah. Padahal ini teman-teman semua untuk menaikkan harga saja tuh mereka jual beli itu, bukan untuk meniat membelinya gitu. Itu najas dan banyak lagi. Saya tidak akan membahas yang haramnya, tapi simpulkan di sini jangan masuk pada sesuatu yang haram, termasuk riba. Ketiga adalah ada mubalaghah fi taqdiri ribh. Dalam berbisnis itu jangan terlalu banyak mengambil, sebetulnya jangan terlalu besar mengambil keuntungan. Jadi ternyata ada dalam Islam ngambil keuntungan sedikit aja, ya kan? Sehingga apa? Sehingga barang kita ini, produk kita ini harganya terjangkau, orang banyak beli, gitu ya.
Ya apalagi seumpamanya lingkungan di depan sekitar kita ini mahasiswa, ya kan, mahasiswi, mereka tentu akan mengutamakan mana produk yang lebih murah, ya kan. Itu dan ini juga sebetulnya ada tuntunannya. Dalam hadis disebutkan, innallaha yuhibbu rajulan samhin idza ba'a sabhan idza ishtara. Allah itu suka kepada seseorang kalau dia ba'a, menjual, dia mudah itu. Samhan idza ishtara, ketika membeli juga mudah. Mudah menjual, mudah membeli. Maksudnya apa itu? Pak, apa maksudnya mudah menjual, mudah membeli? Maksud dari mudah menjual, mudah membeli itu adalah dia kalau menawarkan itu harganya yang harga jadinya itu yang mendekati lah. Ini mohon maaf, hari ini kan kadang-kadang para pedagang mohon maaf sekali itu ketika menawarkan harganya tinggi. Sehingga apa? Sehingga nanti pembeli juga menawarnya kadang-kadang setengah. Setengahnya tuh 50% ditawarnya. Ya kan? Nanti jadinya berapa? Jadinya di bawah 50% itu. Ada yang begitu. Sehingga sebetulnya ya kalau jual beli lebih baik harganya sedikit saja untuk tawar-menawarnya. Ya, jadi dalam artian pertama, ya keuntungannya tipis saja, asalkan jadi ngambil dari keuntungan sedikit, tapi dari kebanyakan produk itu ngambilnya banyak, ya kan? Ya, dari kamiyah, dari jumlah yang terjualnya banyak, nggak apa-apa, sedikit keuntungan, tapi banyak yang terjual kan sama saja, ya kan? Itu dalam Islam memang begitu. Samhan idza ba'a, samhan idza stara. Kalau menjual mudah, kalau membeli juga mudah. Ini mohon maaf, ibu-ibu, mohon maaf sekali kalau di tempat saya itu biasanya kalau nawar, ibu-ibu itu subhanallah, nawarnya itu jauh sekali. Nah, jangan menawar terlalu jauh, wahai para pembeli. Dan jangan menjual harga terlalu tinggi, supaya nawarnya nggak kejauhan, wahai para penjual. Ya kan? Insya Allah barokah. Rizki itu hadirin, rizki itu sudah ada. Sudah diatur rizki itu. Sehingga sebetulnya ini asbab saja ini. Kita jualan itu ikhtiar saja itu jualan. Ada level berikutnya, level lebih tingginya sebetulnya kita sedang menjemput rezeki. Rezekinya memang harus dijemput dengan dagang ini. Ya kan? Sehingga ya kita ikuti dengan yang baik saja karena rezeki sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berikhtiar menjemput rezeki, gitu kan. Berikutnya adalah adam i'tiyadil halif litasrifis sil'ah. Jangan pernah bersumpah. Kalau kita sedang menjual sesuatu, jangan pernah bersumpah, demi Allah Pak, ini asli. Demi Allah, ini asli. Ternyata itu bukan asli, KW. Nah, tidak boleh banyak bersumpah. Kalau memang sesuai dengan yang disampaikan, itu tidak masalah ya, maaf ya muskilah. Tapi kadang hari ini sumpah-sumpah itu dalam rangka mendongkrak supaya penjualannya banyak, ya kan? Sehingga harus bersumpah dulu dengan demi Allah. Ini bagus Pak, demi Allah Pak, asli original. Ternyata bukan original. Ya, awas, jangan bersumpah. Iyakum baqasratul halif fil bai' fa innahu yunafiq summa yamhaq. Awas, jangan banyak bersumpah ketika jual beli. Ya, ketika menjual jangan banyak bersumpah. Kenapa? Karena itu yunafik. Mohon maaf, sumpah itu kadang-kadang membuat kita munafik. Jadi kan ada 3 hal kan ciri munafik. Kalau dia ngomong, dia dusta. Nah ini, sudah ngomong, sudah kedustaan itu ditambahi dengan sumpah lagi lebih kuat. Supaya orang percaya. Kita apa adanya aja, Pak ini bagus kok. Memang, Pak ini ori, enggak ori. Tapi memang ini kualitas bagus Pak. KW tapi bagus. Ya kan, apa bedanya kan ori dengan KW sama-sama kualitasnya sama, sementara ori hanya ada merek saja. Kita bisa di situ, tapi jangan sampai bersumpah. Ya kan? Summa yamhaq, sumpah itu kemudian bisa membuat hilang barokah. Ada 3 golongan yang tidak akan diajak bicara dan tidak akan pernah didengar, tidak pernah dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-musbil, orang yang bajunya itu dipanjangkan, melebihi mata kaki dengan sombong. Yang kedua, manan. Manan itu orang yang kalau sudah berinfak, dia suka sebut-sebut terus itu. Tahu nggak? Itu yang nyumbang karpet di masjid itu saya. Masa sih nggak tahu? Nah, itu manan, menyebut-nyebut terus. Ada menyebut-nyebut, nanti unsur riyaknya muncul. Allah tidak akan pernah melihat kepada orang itu. Yang terakhir, wal munafiq sil'atahu bil halif al-kadhib. Dan orang yang mengobral sumpah
supaya dagangannya laris manis. Demi Allah Pak, ori ini murah dan enak sekali, ori. Tidak usah bersumpah. Katakan saja ini bagus, ya. Tapi kalau sumpah dan itu dusta, nanti hukumannya berat. Berikutnya, sebetulnya di dalam jual beli ini ada silaturahim ya. Ada silaturahim sehingga aspek ramah tamah ini juga diperlihatkan di dalam jual beli ini. Ya, aspek ramah tamah itu tegur sapa, ya kan, silaturahim. Ini kadang kita juga, kadang ya, ini kita yang tidak butuh apa-apa, ketika melewati teman kita yang jualan, itu baiknya membeli. Sebaiknya dianjurkan membeli. Kenapa? Karena jual beli kan, kita ini membeli ini bukan hanya perlu sebetulnya, tapi juga dalam rangka silaturahim. Dalam rangka silaturahim. Dan sangat membantu, ya kan? Menyenangkan teman kan membantu. Bukan hanya teman, orang lain yang tidak kita kenal, dia sedang berdagang, kita beli, senang dia itu. Maka ini bagian dari ahabbul a'mali ilallah, idkhalus surur ala qalbil mu'min. Amalan yang Allah cintai itu adalah memasukkan kegembiraan kepada orang yang beriman. Bikin orang senang gitu. Ya, dibeli itu barang sama kita itu. Padahal belinya juga tidak terlalu banyak. Di rumah juga kita tidak butuh, tapi kan bisa kita simpan sebetulnya. Ada aspek lain di dalam jual beli ini, aspek silaturahim. Silaturahim ini yang menguatkan. Ini bagian dari ukhuwah kita. Maka orang-orang yang beriman, kalau bisa membeli itu, belilah orang-orang yang terdekat dari kita, di sekeliling kita yang terdekat, ya kan? Mohon maaf, yang terdekat sekali. Wabil khusus mereka orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, itu yang kita beli. Sebelum membeli ke tempat yang lain, lihat saudara-saudara kita dulu, di lingkungan kita nih siapa nih yang jualan, ya sudah, tetangga kita, ke tetangga aja. Ke teman kita, ya udah ke teman aja. Ada saudara kita yang jual, ya sudah ke saudara aja. Itu senang. Pertama, kebutuhan tertunaikan. Kedua, silaturahim. Dan biasanya, kalau itu teman kita, ngasih diskon, ya kan? Biasanya begitu. Ada aspek silaturahimnya di situ. Ada aspek silaturahimnya. Berikutnya hadirin, dalam jual beli itu jujur. Aspek kejujuran utamakan. Ingat, dengan jujur justru Allah akan tingkatkan rezeki kita. Rezeki tidak akan tertukar. Iya kan? Maka nanti di dalam hadis at-tajirus shadiq, at-tajirus shadiq, dalam riwayat at-tajirus shadiq ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Pedagang yang jujur itu pada hari kiamat akan dikumpulkan dengan ma'an nabiyyin, dengan para nabi, wasiddiqin, para siddiq, orang-orang yang benar, wasyuhada wassalihin. Itu orang-orang yang jujur. Maka jujur itu sebetulnya dalam hidup dan kehidupan kita ini harus inherent, melekat. Bukan hanya para pedagang, kita, para pengajar, atau mungkin juga para mahasiswa, istri, suami, siapapun, ketika jujur, Masya Allah, hebat ini. Ini kejujuran ini, yahdi ilal bir. Inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah. Ya, sesungguhnya bahwasanya kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan. Kebaikan membawa kepada surga. Wa innal kadzib yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilal nar. Dusta itu membawa kepada bencana itu, membawa kepada dosa kalau dusta itu. Setelah itu, dosa itu membawa kepada kemurkaan Allah, ya kan? Permasalahan yang di kita itu kadang-kadang kita sedikit doang kok bohongnya. Nah, sedikit ini lama-lama akan terus berlipat ganda. Terus wa innar rajula la yakdzib wa yataharral kadzib hatta yuktaba indallahi kadzaban. Kalau orang itu udah pernah bohong sekali aja, itu kesananya pasti berbohong lagi. Untuk menutupi kebohongan yang dulu, dia bohong lagi tuh. Terus berbohong, nggak ada ujungnya. Ya kan? Hatta yuktaba indallahi kadzaban. Sampai pada akhirnya karena terus-menerus berdusta, Allah catat, Allah kelompokkan dia termasuk para pendusta. Demikian juga orang yang jujur. Innar rajula la yasruq wa yataharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Keren sekali ini. Orang itu kalau jujur dan terus-menerus selalu melakukan perbuatan apa yang ia lakukan ini jujur, maka dia akan termasuk orang yang mendapatkan predikat siddiqin, orang-orang yang jujur. Subhanallah, Rasulullah itu pribadi yang indah ya. Mau hijrah saja,
Hijrah kan dicari, wanted, dicari oleh orang-orang musyrikin. Kepala Rasul itu dihargai 100 ekor unta, diburu, buronan musyrikin Rasulullah itu. Tapi sebelum pergi ke Madinah, sebelum hijrah, Rasulullah kembalikan itu titipan-titipan orang lain. Karena orang-orang musyrikin itu percaya kalau urusan nitip uang, titip aja ke Muhammad. Mereka nggak ngakuin Rasulullah itu nabi, tapi mereka yakin Muhammad itu nggak pernah dusta dia. Maka gelarnya Al-Amin, Al-Amanah, amanah, dan gelar orangnya Amin. Para jujur, para pedagang itu kalau jujur, masya Allah, ya kan? Pada hari kiamat bersama para nabi, di dunia tidak ada masalah. Tapi kalau orang itu sudah punya masalah dengan kedustaan, akan hadir masalah-masalah yang lain. Innallaha la yuhibbul khainin. Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat, yaitu orang-orang, salah satunya adalah orang-orang yang tidak jujur. Ya, jadi indah kok. Kita nih yang penting ikhtiar, berdoa dan ikhtiar itu. Berdoa dan ikhtiar. Yang berikutnya as-samahah was-suhulah wal-lin fil bai' wasyara. Sudah ya tadi. Menjual dan membeli itu mudah. Mudah, tadi sudah saya sampaikan. Rahimallah abdan samhan idza ba'a wa samhan idza stara wa samhan idza qtada. Allah itu sayang pada seorang hamba yang kalau dia menjual, mudah dia menjual. Kalau membeli, mudah, tidak nawarnya jauh-jauh. Tidak ngeyel, ya kan? Berbelanja itu ditawar satu-satu dari counter satu ke counter yang lain, terus beda 5.000 aja pindah, ya kan? Ujungnya nggak jadi beli. Subhanallah. Ya, ini mudah aja lah, mudah. Pedagang menawarkan harga jangan terlalu jauh dari harga jadi. Para pembeli juga menawar jangan terlalu tinggi, ya. Nah, berikutnya istinabu ma yusabbibul adawah wa yughir sudur. Dalam bisnis jualan kita ini hindari sesuatu yang memicu permusuhan. Ada nggak sesuatu yang memicu permusuhan? Oh, ada. Dengan seumpamanya dengan kata-kata kasar, menawar dengan kata kasar, itu kan memunculkan permusuhan. Ya, sebaliknya kita nih para pebisnis nih, para pedagang ini kok ada zabun itu adalah klien kita. Ini nawarnya kok bawah sekali. Udah senyumin aja, ya kan? Jangan dikata-katain dengan yang kasar. Siapa tahu dia keliling, betul, kita justru yang paling murah. Balik lagi ke kita, ya kan? Barokah. Nah, ini awas, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Ini khusus untuk para pedagang. La tahasadu, jangan saling menghasut. Jangan saling iri. Hasad itu iri. Hasad itu menginginkan kebaikan pada orang lain, menginginkan hilang. Udahlah, teman kita si A ini masya Allah dagangnya laris manis. Kemudian dalam hati kita, gimana caranya ya biar dagangan dia bangkrut? Oh, tidak boleh begitu. Itu hasad. Yang harus hadir di kita, dagangannya laris manis. Bagaimana ya supaya dagangan kita juga laris manis seperti si A? Boleh itu. Itu namanya ghibthah. Ghibthah itu kita menginginkan sesuatu sama dengan orang lain. Menginginkan kebaikan sama dengan kebaikan yang didapat oleh orang lain. Tanpa menginginkan orang lain bangkrut atau rusak. Itu namanya ghibthah. Boleh. Karena berlomba-lombalah kita dalam kebaikan, ya kan? Wala tadabaru, jangan saling membelakangi, nggak tegur sapa. Tetangga kanan kiri nggak tegur sapa aja. Rizki itu sudah diatur. Kita ini sedang ikhtiar aja, sedang menjemput rizki. Rizki sudah diatur, tapi memang harus dijemput, ya kan? Harus diikhtiarkan, gitu. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, ini etika. Jangan menjual sesuatu kepada sesuatu yang sudah dijual kepada orang lain. Contoh begini, ini kita sedang nego nih sama seseorang, ya sudah, nego selesaikan dulu negonya, jangan ke orang lain dulu, nego dulu sama orang ini, ya kan, begitu. Nanti kalau sudah, nggak jadi, sudah, si B masuk, si B nggak jadi, si C masuk, begitu. Itu, atau sebetulnya hadis ini menunjukkan pada ini sesuatu sudah dibeli sama teman saya, ya kan, uangnya sudah dikasih, barangnya masih di sini, atau sudah jadi nih, sudah dikasih DP. Ada orang yang menawar dengan harga tinggi, kita kasih ke orang yang tawarannya tinggi, padahal sudah di DP, nggak boleh. Atau sudah wa'dun, sudah dijanji, udah saya beli ya, sudah. Harus disampaikan dulu, ini gimana, jadi nggak? Oh jadi, ya sudah. Kalau sudah jadi berarti jangan dijual kepada orang lain.
La yabi ba'dukum ala bai'i ba'din. Jangan menjual kepada la yabi ba'dukum ala bai'i ba'din. Jangan menjual sesuatu yang sudah dibeli oleh orang lain atau sesuatu yang sedang dibeli orang lain, itu kok kita maksa untuk membelinya dari pedagang itu dengan tawaran kita berikan iming-iming harga lebih besar, tidak boleh. Gitu ya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadikanlah kalian adalah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kita memang mungkin dalam bisnis kita agak saingan sehat boleh ya, boleh ya kan, tapi tetap kita bersaudara. Ini ada yang beli dari kita kosong, ngambil dulu dari teman kita, oke, saling tolong. Setelah itu ada rezeki dibagi dua atau dia diberikan komisi. Ini kan indah sekali. Ini ta'awun namanya, ta'awun. Dan di kita kaum muslimin ini sepertinya harus dibangkitkan kembali ta'awun ini. Dibangkitkan kembali ta'awun ini. Memang orang itu memang rezekinya beda-beda, tapi percayalah kalau kita berdoa ya kan. Ini kalau waktu duha sholat duha dulu. Sebelum berangkat baca zikir dulu, ya kan. Malam baca surat Waqiah. Ini walaupun hadisnya lemah, tapi ada para perawi hadis meriwayatkan, sebagaimana Anas bin Malik ketika anak-anaknya itu banyak dan kehidupannya biasa-biasa saja, orang-orang mencela, wahai Anas, apa yang akan kau berikan ke putra-putramu itu? Sepertinya engkau tidak memberikan harta deh, warisan apa coba untuk anak-anakmu itu, Anas? Maka Anas mengatakan, jangan pernah khawatir. Kenapa? Karena saya sudah menyuruh anak-anak saya setiap malam untuk membaca surat Al-Waqiah. Dan Rasulullah mengatakan, man qara'a surat Al-Waqiah lam tusibhu faqah. Barang siapa yang membaca surat Waqiah, maka dia tidak akan miskin. Ya, sekali lagi, walaupun sanadnya ada masalah, tapi hadis ini diamalkan oleh para ahli ilmu. Ya, begitu. Ya, jadi tetap kita ta'awun sama orang lain baik, bekerja sama baik. Toh rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu. Wa ma'nal bai' ala bai'il akhir. Sudah tadi, jangan menjual pada sesuatu yang sudah dibeli sama orang lain. Jangan membeli sesuatu yang dibeli oleh orang lain. Jangan menjual sesuatu yang sudah jadi, jangan dijual. Ya, ini memunculkan permusuhan. Yang berikutnya adalah al-bai'ani bil khiyar malam yatafarraqa illa bai'al khiyar. Dalam jual beli itu ada khiyar. Khiyar itu, boleh nggak saya membatalkan? Sudah jadi, boleh nggak saya membatalkan? Selama ada di majelis, kita boleh. Ya udah nggak apa-apa, saya batalin dulu. Dan kita pedagang nih, para penjual, sudah nggak apa-apa, dia membatalkan. Toh dia masih di depan kita, is okay. Karena di dalam syariat Islam, kalau ini pembeli ini membatalkan, selama dia masih ada di toko kita, ya kan, di tempat kita, ya sudah nggak apa-apa. Itu boleh, kecuali dia udah pulang, gitu ya. Udah pulang, mau dibatalin nggak bisa. Kenapa? Karena sudah meninggalkan majelis akad, gitu. Dan yang berikutnya Allah yahtakiril bai' sil'atan muayyanah, jangan pernah menimbun barang, udah jual aja, kita umpetin ini barang. Bagaimana? Nanti kalau sudah mahal, orang-orang nggak punya barang, kita keluarkan, kita tinggikan harga setinggi-tingginya. Tidak boleh. Yang kita hari ini kita miliki, kemudian kita ingin jual saja. Ya kan? Ini akan barokah. Karena dalam jual beli itu sebetulnya bukan hanya untung rugi saja, enggak. Kita ini ada aspek menolong orang loh. Makanya tadi, kalau jujur saja para pedagang ini, keren ini, para pedagang jujur keren. Mereka pada hari akhir akan bersama para nabi, siddiqin, syuhada, dan sholihin. Subhanallah, saya sampaikan tadi terpotong. Orang itu, begini teman-teman, kita di rumah sholat duha, baca surat Waqiah, baca zikir, dan biasanya yang memperbanyak rezeki itu istighfar ya. Istighfar itu memperbanyak rezeki. Nah, setelah itu kita minta kepada Allah, Allah akan beri. Unik ini, Abdurrahman bin Auf itu dalam hadis disebutkan, inni ra'aituni law rafa'tu hajaran la yakunu fihi dhahaban aw fiddah. Saya ini dalam bisnis, andai saja saya mengangkat batu, ada batu nih, saya angkat, itu bisa jadi di bawah batu itu ada emas atau perak. Ini ungkapan ya, jadi bukan hakiki tapi majazi. Ungkapannya adalah sesuatu yang saya sentuh itu jadi emas. Itu Abdurrahman bin Auf begitu. Apapun yang saya sentuh kok jadi duit gitu. Yang saya sentuh ini, yang saya jual laku dan jadi uang semua. Yang saya lakukan jadi uang semua. Itu Abdurrahman bin Auf, subhanallah. Itu slogan itu dari orang Islam.
Tapi hari ini slogan itu datang dari barat ya, dari orang-orang kafir. Sesuatu yang disentuh jadi emas. Padahal Abdurrahman bin Auf itu mengatakan itu. Sesuatu yang saya sentuh itu jadi uang itu. Apapun yang saya jual jadi uang. Itu tidak sembarangan. Perlu kedekatan diri kepada Tuhan kita, kepada Rabb, pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wabil khusus orang tua yang masih ada, ya kan, mintakan doa dari orang tua. Dan sebetulnya begini, sebetulnya dalam pandemi ini saya ngobrol dengan teman saya yang berdagang. Gimana jual ininya, jual beli sembakonya? Pandemi begini bagaimana? Laris, oh laris Pak, makin laris. Justru pandemi makin laris. Saya bilang, serius? Iya serius. Pandemi makin laris Ustadz. Iya kan, kata saya. Ya kalau dagangan yang lain kan orang libur, ya kan. Tapi kalau yang namanya jual beli makanan pokok, ya sembako itu, ada nggak orang yang libur makan, libur minum? Ya kecuali orang yang puasa ya, di bulan puasa mungkin. Tapi kalau hari-hari biasa justru malah naik Pak. Kok bisa naik? Apa analisanya? Oh, ya kan orang WFH. Ya kan? Orang WFH. Kalau WFH kan ada di rumah. Kalau di rumah kan warung saya, toko saya ini di komplek. Orang pasti mereka banyak membeli ini sembako nih untuk perbekalan WFH. Nah, jadi memang ini tips teman-teman. Di era pandemi begini, yang dijual itu makanan itu cocok banget. Cocok banget tuh. Cocok banget. Iya memang toko-toko pada tutup, ya kan? Tapi kan hari ini sudah jual beli sudah online. Ya kan? Produksi di rumah, kemudian kita posting di medsos. Orang kemudian menghubungi kita, beli bakso kita misalkan, beli makanan kita, beli bakso tahu kita, beli baju produk kita, dan seterusnya. Hari ini begitu. Ya memang warung-warung pasar ya tutup memang. Banyakan pertokoan yang lain agak sulit, sepi gitu maksudnya. Tapi online tidak sepi. Wabil khusus, mohon maaf ya, wabil khusus jual beli makanan. Saya lihat begitu. Yang namanya makanan itu nggak ada kok orang yang berhenti makan. Gitu. Oh ya, itu bahan sembako ya, itu saya kira tetap berada di stabil lah gitu, tidak turun. Kalau pakaian memang sebagian sedang turun, ya kan? Bisnis yang lain sedang turun. Tapi tips ini makanya kita akan ngobrol sama Pak Redi nih. Pak Redi pemilik apa nih? Restoran apa Bu Puan? Apa? Resto Abah atau apa ya? Saya yakin itu. Saya yakin pandemi begini masih berjaya itu. Ya Abah, pasti tetap berjaya. Saya lihat dari wajahnya bercahaya tadi. Itu rame itu. Rame rumah makannya itu. Itu teman-teman, jadi optimis, ayo jualan. Ini sunnah Nabi. Tadi mudah ya, jual yang dikonsumsi banyak orang, jangan terlalu sulit menjual, permudah menjual, membeli, harga bersahabat, kita ambil stok yang banyak gitu ya. Sepertinya mungkin hanya itu, Bu Opon. Baiklah, dari Bapak Ibu semuanya ini sebelum saya sebenarnya sudah ada beberapa pertanyaan untuk Pak Ustadz Maman dan Pak Redi. Cuman barangkali dari teman-teman semua, dari Bapak Ibu atau dari mahasiswa ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Silahkan. Pak Redi. Oke, Mangga. Barangkali ada yang mau bertanya, ada yang mau sharing tentang usahanya, boleh Bapak Ibu semuanya silahkan. Ada yang mau konsultasi juga boleh. Di sini kebetulan ada Bu Intan. Ini Bu Intan juga pemilik salah satu pemilik usaha makanan. Nih makanan, minuman. Nah, kalau Bu Intan banyak usahanya, sudah banyak. Jadi walaupun ada COVID kayaknya sudah tidak berpengaruh ya Bu Intan ya. Baiklah Bapak Ibu, barangkali ada yang mau bertanya, silahkan mau sharing. Oke, tidak apa-apa. Pak Ustadz Maman, begini Pak Ustadz Maman. Ya Bu, silahkan Bu. Terkadang kita suka bagaimana menghilangkan rasa keluh kesah saat usaha kita. Nah tadi seperti yang disampaikan ada beberapa ya dari beberapa pengusaha, dari beberapa UMKM yang mengeluhkan usahanya, misalkan usahanya omsetnya jadi turun dan sebagainya. Itu
mau tidak mau terkadang kita pun kan tetap aja ada rasa mengeluhnya. Itu gimana sih Pak ngilangin rasa keluh kesahnya itu gitu Pak? Baik, Menghilangkan keluh kesah. baik Popon. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini keluh kesah itu memang wajar ya. Di awal wacana dengan ujian, seseorang itu berkeluh kesah. Kenapa wajar? Karena memang dalam Quran itu innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu memang kondisinya berkeluh kesah. Ya, innal insana khuliqa halu'a. Tapi memang ada orang-orang yang nggak berkeluh kesah. Ada orang yang nggak berkeluh kesah ada. Ilal musallin. Kecuali orang-orang yang mendirikan sholat. Nah, alladzina hum ala sholatihim daimun, waladina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'il wal mahrum. Yang nggak berkeluh kesah itu ternyata ya kembali pada Quran tadi, ya, juz 29, Allah mengatakan illal musallin, kecuali orang-orang yang mendirikan sholat. Ya memang ujian hari ini ujian. Memang nanti di dalam hadis begini. Likulli nabiyyin fitnah, likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada ujiannya, dan ujian dari umatku itu adalah harta. Bagaimana ujian harta, Pak? Ujian harta itu bagi kita di masa pandemi begini, cari rezeki sulit, itu ujian harta, ya kan? Orderan sulit, terus kemudian omset jauh sekali, bahkan jangankan omset Pak, mungkin sekarang sedang tutup sementara, kecuali Pak Ridi disampaikan tadi, kecuali online, ya kan, ataupun nanti jual beli obat-obatan atau herbal. Nah ini herbal yang rame ini, empon-empon, wah ini orang-orang ini ya banyak membeli sesuatu untuk menjaga imun tubuh. Pernah melihat bagaimana supermarket diserbu untuk ini ya, membeli susu beruang itu ya, susu beruang diserbu, yang gitu-gitu. Itu bagian dari peluang. Saya kembali kepada keluh kesah. Yang tidak berkeluh kesah adalah illal musallin alladzina hum ala sholatihim daimun, yaitu orang yang mendirikan sholat, sholatnya khusyuk. Ya sudah, ujian kok, bukan hanya saja saya yang diuji. Itu sholat pertama. Kedua adalah munculkan yang diuji itu bukan hanya saya, yang lain pun diuji, ya kan? Maka di dalam konsep ujian ini, konsep ujian harta dunia itu, undur ilaman asfala minkum, lihat kepada orang yang lebih besar ujian dari kita, lihat pada orang yang lebih di bawah pada kita. Nah begitu. Jadi memang yang tidak berkeluh kesah adalah mereka yang mendirikan sholat. Kedua, kita lihat ke bawah dan bersyukur. Ketiga, tinggikan dan gandakan kesabaran. Ini kesabaran memang harus digandakan. Kesabaran harus digandakan memang. Ini ujian. Mudah-mudahan ujiannya tidak lama ya. Ya, kalau dalam Al-Qur'an selalu ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'alakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan gandakan kesabaran kita. Isbiru itu sabar, tapi kalau wasabiru, maksimalkan kesabaran. Bersabar-sabar di dalam kesabaran. Ataupun bersabar-sabar ketika ujiannya betul-betul memuncak. Ujiannya memuncak, kesabaran kita biasa aja, ya kita akan defisit. Kalau ujiannya memuncak, stok kesabaran harus melimpah juga supaya balance, ya. Sekali itu, dan perbanyak tasbih, kata Imam Syafi'i tadi, untuk menghilangkan wabah, ma ra'aitu syai'an anfa' lil waba'i minat tasbih. Banyak bertasbih di rumah sambil melayani konsumennya, sambil melayani order online-nya, tasbih terus, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi terus. Itu dari aspek ruhiyah, karena memang harus seimbang. Ikhtiar iya, tapi yang bagian terkuat, bagian besar juga yang harus diperhatikan adalah bagaimana doa-doa kita, ya, kesabaran dan doa. Itu Bu Popon. Oh siap Bapak, subhanallah. Jadi semuanya kita serahkan lagi ke Allah. Jadi bersabar dan lipatkan lagi sabarnya, seperti itu ya. Tingkat beribadah seperti itu. Oke, sebenarnya banyak hal ya. Ini karena waktunya juga sudah terlalu banyak lebihnya nih. Udah jam mau 5:30 nih. Mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih kepada Pak Redi, Pak Ustadz Maman, dan pada Ibu Bapak semua yang sudah menyempatkan waktunya di sore hari ini. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Terima kasih banyak, dan mudah-mudahan
Mudah-mudahan nih semuanya kita diberi keberkahan dalam setiap usaha yang kita lakukan. Nah, tadi kalau kata Pak Ustadz Maman jangan lupa berdoa dan ikhtiar itu ya. Nah, pasti seperti itu. Baiklah, sebelum ditutup acara ini, mungkin ditutup doa saja langsung sama Pak Ustadz Maman ya. Baik, Bapak mohon untuk memimpin doanya agar kita diberi keberkahan dalam usaha kita, Bapak. Bapak silakan. baik, Bapak Pon dan seluruh teman-teman yang hadir, Bapak Ibu sekalian, mari kita beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana ya Ghaffar, Allahumma arhamna ya Rahman, Allahumma rzuqna jami'an ya Razzaq. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka min fadlik, Allahumma nas'aluka rizqak, Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una. Ya Allah, ya Rabb kami, jadikan kami hamba-hambamu yang senantiasa bersyukur, agar seluruh apa yang kami terima ketika kami syukuri, sebagaimana dalam Al-Qur'anmu, ayatmu, Engkau akan menambah anugerah itu kepada kami, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb kami, jadikan kami hamba-hamba yang bersabar, agar setiap musibah bencana bisa kami lalui dengan baik. Ya Allah, ya Rabb kami, ya Razzaq, Engkau yang maha memberi rizki, berikan rizki yang kepada kami halalan thayyiban. Ya Allah, ya Wadud, yang maha pencinta, yang mencintai orang-orang yang beriman, satukan hati-hati kami dalam kecintaan kepadamu. Jangan berikan dalam hati kami hasad, saling benci, permusuhan di antara kami. Ya Allah, ya Rabb kami, ikatkan kami, hati-hati kami dalam ukhuwah di jalanmu, ya Rabb. Jadikan hamba-hamba kami, jadikan kami hamba-hambamu yang fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Jadikan kami hamba-hambamu yang selalu optimis menatap masa depan. Jadikan kami hamba-hambamu jadi hamba-hamba yang bersemangat menjemput rizkimu. Bukakan kepada kami rizki yang melimpah dan barokah kepada kami, ya Rabb. Ya Rabb, ya Rabb, kami inyahkan musibah pandemi dari muka bumi ini, wabil khusus di negeri kami, ya Rabb, agar muslimin bisa mencari rizki dengan baik, agar muslimin bisa mencari ilmu dengan baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik sallam tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.